Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang maha baik. Di atas segala kemurahan-Mu kami dapat Engkau hantarkan di pagi hari ini dalam keadaan baik, dengan kondisi yang baik, dan itu semua adalah hanya karena kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami. Awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan semua di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak ungkapan atau istilah yang umum dan yang sering kita pakai untuk menyampaikan sebuah pesan dengan menggunakan kata hati. Misalnya si buah hati, pemilik hati, dan tentu ini adalah mengarah kepada hal-hal pesan yang positif. Dan ada juga istilah yang sering kita dengar yaitu main hati, lain hati, mendua hati, kerasnya hati, yang membawa kita untuk mengerti tentang pesan yang negatif. Nah, hati dalam bahasa Ibrani atau ruach dikatakan adalah tempat segala perasaan atau pusat perintah segala keinginan kita manusia. Hati sebagai barometer perilaku juga sekaligus sebagai motor penggerak seluruh tindak tanduk perilaku kita yang di dalamnya sudah termasuk kepribadian kita, kehidupan batin kita, watak dan karakter kita, keadaan atau perasaan emosional kita yang di dalamnya terkandung rasa sukacita maupun duka cita maupun semangat atau bahkan mungkin rasa khawatir, takut dan cemas. Dan hati sebagai pusat pengertian yang menuntun kita untuk menunjukkan rasa benar atau mungkin rasa bersalah. Dan terakhir, hati sebagai tempat awal digagasinya maksud dan kemauan kita. Apa yang terucap dari mulut meluap dari hati. Hati itu juga diibaratkan seperti kertas putih bersih, yang mana kita dapat menuliskan apa saja di dalam kertas itu. Apakah kita akan menuliskannya dengan kebaikan atau malah sebaliknya? Menuliskannya dengan keburukan atau dengan menuliskannya dengan kejahatan? Orang yang baik pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Sedangkan orang yang jahat pasti mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Sehingga dengan ini kita dapat simpulkan bahwa hati dapat menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Dan hati juga dapat menuntun kita kepada tindak kejahatan. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah, kita tahu proses itu. Dalam kehidupan kita sering diperhadapkan pada situasi di mana hati membawa kepada sebuah tindakan, kepada pikiran yang termasuk mungkin di dalamnya bisa mengarah kepada dosa dan mungkin bisa mengarah kepada hal-hal sederhana seperti memikirkan tentang kejelekan-kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan anggap enteng atau bermain-main dengan hati. Penghalang terbesar bagi kita untuk bisa melakukan introspeksi diri atau perbaikan diri adalah sifat keakuan kita yang sangat tinggi, sifat kesombongan atau arogansi kita, dan ketidakmauan untuk berubah. Tidak ada seorang pun yang dapat tahu isi hati seseorang, tetapi hanya Tuhanlah yang bisa melihat isi hati manusia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita petik sebagai perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan sikap yang sungguh sebagai komitmen iman kita? Yang pertama, mau menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh
Jangan sampai hasutan-hasutan energi negatif dari si iblis membobol masuk dan merusak, bahkan mengobrak-abrik semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati kita, seperti tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Kemudian kita dipanggil untuk datang dan mau memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki, mengenal, menguji hati kita, sebab Dia sanggup bahkan untuk memulihkan hati kita ketika kita memiliki sakit hati, ketika kita patah hati, ketika hati kita terluka sekalipun, seperti tertulis dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Dan firman Tuhan memanggil kita, memerintahkan kita untuk mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan terlena hanya terjebak dalam perkara yang ada di bumi, seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Tuhan juga mengatakan kepada kita agar kita mau mengisi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari dan setiap waktu, dan menjadikan hati kita dan hidup kita sebagai bait Allah yang kudus, seperti tertulis dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33. Kita juga dipanggil untuk mau mengisi hati kita dengan menyimpan nasihat-nasihat dan pengalaman-pengalaman yang baik. Jangan pengalaman-pengalaman yang negatif dan yang kotor di dalam hati kita. Sebab itu telah tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-20 dan dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita juga dipanggil Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk tetap mau merendahkan hati kita, melawan sikap kerasnya hati, sehingga kita mau tunduk untuk melakukan kehendak Allah, seperti tertulis dalam kitab Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada upah bagi kita yang mau setia melakukan perintah ini. Yang pertama adalah orang yang hidup benar akan beroleh hidup yang aman dan tentram dan penuh sukacita dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan beroleh berkat kebahagiaan dari Tuhan, seperti apa yang disebutkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Yang berikutnya, hidup kita akan dituntun pada jalan keselamatan dan dijauhkan dari segala kebinasaan dan celaka. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Dan berikutnya, hidup kita akan penuh kasih, karena dengan beriman kepada Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kita dan hidup kita, maka kita orang yang percaya kepadanya dapat dengan sungguh-sungguh mengerti dan bahkan mengalami kasih Allah yang menyelamatkan kita. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Amin.